Masih jadi agak penasaran nih. Orang vendor itu ngerti CX nggak sih? Kalau saya ini kan posisinya lebih ke korban ya Mas ya. Korban dari Disalahin dari kalau ini impactnya ya, itu tadi. gitu ya. Jangan bikin dulu desain secantik apapun, tapi teman-teman tadi temuin dulu orang-orang yang memang decision maker ya. Setiap tahun banyak perusahaan yang ngeklaim punya program customer experience, tapi banyak yang tidak membuat customer itu puas. Bahkan Forrester risetnya di tahun 2024 bilang 73% program customer experience tidak memberikan dampak terhadap bisnis. Jadi kita balik lagi si paling CX podcast ya. Hari ini kita akan diskusi dengan narasumber kita hari ini ya. Obrolannya juga sangat-sangat penting nih. Kenapa banyak program customer experience itu gagal ya. Ya. Nah, hari ini kita akan diskusi dengan teman-teman kita karena semua yang hadir di sini adalah member CX ID juga. Kita kenalan. Yang pertama ada Mbak Lady. Mbak Lady adalah co-chairs ya. Atau wakil ya dari CX ID juga. Sehat Mbak Lady? Sehat. Seger ya. Banget. Berarti customer satisfaction-nya bagus nih. Oke dong, harus optimis. Ya, jadi happy ya kan Iya. ya. Oke. Ada Mbak Rizka juga, Mbak Rizka. Halo Oke. semuanya. Oke, Mbak Rizka salah satu komite juga ya di CX ID Betul. dari tim Digital Experience. Ya. Nanti salah satunya juga expertise lah ya di customer experience ya. Dan spesial juga nih hari ini kita ada Mas Rizky dari Slack Flow ya. Yang nanti akan banyak sharing juga POV-nya dari sisi teknologi ya Mas ya. Siap. Di customer experience. Oke, jadi teman-teman hari ini podcastnya sangat spesial ya. Di awal tadi saya bilang 73% katanya program CX itu banyak yang gagal. Artinya dari 10 program CX yang kita development, yang kita deploy, kita go to market ya ke customer, 3 yang berhasil, 7-nya gagal. Pertama sepakat atau enggak? Dari pengalaman atau kalau Mas Riki dari Dibukanya udah langsung yang kayak gini. Bukannya udah pakai data yang kayak gini tuh gimana nih? Oke, tadi 70%. 73 lah, anggap aja dari 10 program yang kita susun ya Mbak, yang kita launching gitu ya. Iya. Kita 7-nya launching, nggak ya. terlalu berdampak ya. 3-nya baru yang kerasa lah. Kan faktornya banyak tuh. Nah, pertanyaannya setuju nggak dan kenapa kalau setuju? Bisa gagal gitu. Bisa gagal ya, berdampak. Kalau di saya ya nggak 70 lah ya. Mungkin gagal itu ini Mbak, saya sedikit underline ya. Bukan gagal tapi di deliver tidak sesuai ekspektasi kita lah ya. Mungkin di deck kan ada goals, ada target, iya. objektifnya, ya tidak tercapai lah objektifnya. Oke. Ya jadi tadi ya ketika tidak tercapai itu sebenarnya kan experience yang saya sampaikan adalah di mana ketika kita memberikan customer experience yang wow atau yang bagus gitu ya. Di sini ada orang-orang di belakangnya, yaitu adalah employee ya. Jadi di mana apakah employee ini sudah mempunyai experience yang bagus sehingga dia bisa memberikan customer experience. Ya jadi kegagalan itu kita juga harus lihat ya dari orang-orang yang memang bersentuhan langsung atau yang tidak, atau yang front end atau di back endnya seperti apa. Jadi ketika yang di front endnya kok nggak jelas nih guidance-nya atau tambah kerjaan lagi nih, relate nggak? Relate nggak nih? Paham banget sih coach itu tuh ribet banget. Apaan sih? Gitu. Nah, akhirnya mereka nggak jalanin ya? Akhirnya mereka nggak jalanin, jadi kayak percuma. Jadi makanya harusnya kita juga tadi ketika membuat suatu program kita harus ada invite semua orang yang terlibat baik di front end ataupun di back end. Mungkin ada beberapa program yang oke nih ini programnya keren banget udah gue buatin, ini harusnya hasilnya bagus, decknya keren ya, iya, analisisnya keren. Tadi front end yang nggak mau, kemudian di back endnya juga aduh pusing amat gue ngurusin gitu atau ya. bukan urusan gue ya, bukan urusan gue, ini bukan program ranah unit gue gitu. ya segala macam. Nah tadi harusnya ada komitmen bersama ketika kita membuat suatu program sih. Itu dasarnya kenapa bisa gagal tadi, mungkin di dalam program-program itu ada sesuatu yang miss gitu ya, miss koordinasi sehingga
kita nggak komit bersama nih, lu Iya, aja yang iya. komit, gue kagak Ya. gitu. Jujur gue ngerasain sih Mbak. Yang lain ngerasain Sama nggak? sih, gue juga merasakan. Iya, karena programnya secara Dex beautiful, Iya, indah gitu ya, indah, udah menjual, udah Udah yakin ya. PowerPoint tuh udah cantik banget. cantik banget, ya. udah ada proyeksinya ke Goalsnya bisnis, berapa. ke satisfaction, ke Iya, loyalty gitu kan ya Mbak. Pas implementasi, customernya aja nggak ngerasain, karena employee-nya bahkan nggak ngedeliver ya. Iya, betul. Masalahnya berarti yang kelihatan kan employee atau staff front end nih, kelihatannya mereka yang kurang oke. Padahal yang tidak kelihatan masalahnya di middle manajemennya tuh, leader-leadernya tuh. Iya. Ya kan ya Mbak? Bisa jadi ngaruh gitu. juga Jadi kan. ya dari Dia nggak concern lah, Oh, dia betul, nggak karena kan ngedorong tadi lah ya gitu. ketika misalkan contoh di suatu cabang aja pasti kan ada leadernya kepala cabang, di atas Iya. kepala cabang ada Area. RM ya, regional Iya, manager. iya, Nah, mostly ini yang gitu. harus mendeliver nih ke sampai ke bawahnya sehingga bisa terimplementasi ya Iya. suatu program. Berarti yang Gitu penting sih. edukasi ke leader-leadernya dulu atau ke ininya dulu nih, based on experience-nya Bu Rizka nih. Oke, kalau kita langsung ke ini ya, ke pengalaman nih. Pengalaman Seperti apa aja. gimana nih? Karena merasakan juga sih yang tadi dibilang sama Mbak Lydia bahwa kayak sama Pak Enwar juga bilang apa kayak nambah kerjaan gitu ya. Sebenarnya sih tadi ya di awal mungkin kita harus bikin ini tuh jadi suatu program yang dirasakan punya ownership-nya nih dari semua tadi ya, semua apa ya bisa dibilang semua level lah ya. Kayak dari yang- mengamini dan mengimani. Betul. Kalau saya jalankan ini, dampak ke sales saya gitu kan contohnya ya. Iya, Terus betul. insentif saya akan naik gitu. Kan kalau anak orang lapangan kan mikirnya pendek ya. Ya. Apa manfaat buat gua hari ini gitu. Iya. Betul. Gitu kan. Nah mungkin prosesnya di deliver programnya kali ya. Biasanya kan mungkin kita lebih in charge-nya ke leader-leadernya, tapi ternyata di balik itu kita juga harus in charge juga ke teman-teman yang melaksanakan. Ternyata itu salah satu kuncinya nih. Double check ya. Betul. Ketika kita udah info ke leadernya bahwa ya programnya seperti ini, mungkin impact ya A B C D E F G gitu ya. Nah, kita harus meyakinkan juga nih ke teman-teman yang mengeksekusi bahwa at the end ini tuh impactnya ke bisnis kita loh, bukan cuma menambah pekerjaan aja gitu sih. Jadi 2 kali ya harusnya gitu dilakukan. Biar tadi ya nggak jadi dari 10 ada kontrol juga ke bawah ya. Betul. Mbak Lady mic-nya agak deket Mbak Lady. iya. Oke. Ya, itu Mas, itu Nah. kalau dari sisi teman-teman brand Dari gitu. teman-teman brand Nah, ya. heeh. Nah mungkin kalau gue kan harus ngomongnya dari sisi vendor teknologi gitu ya. Nah kalau tadi Mbak Lady dari Mbak Rizka udah ngomongin soal implementasi program CX itu perlu orangnya gitu ya, dukungan orangnya dari frontliner, back office-nya harus mendukung program itu untuk terjadi. Tapi kebanyakan program CX apalagi di dunia sekarang kan digital ya Mas ya. Ya. Kebanyakan perlu dukungan dari teknologi. Mm-mm. Iya. Nah, kalau orang tadi mungkin kita perlu make sure orangnya itu percaya gitu ya, mengimani, mengamini gitu ya Baru lagi dari hari ini. program itu. Kalau dari teknologi sebenarnya mungkin perlu untuk dapetin vendor yang juga bisa benar-benar mendukung gitu. Karena misalnya kan kita ngomongin teknologi, kita implementasi sebuah program CX, let's say lah, misalnya kita bikin suatu program baru, ada loyalty atau ada engagement tertentu yang dikirim WA atau dikirim SMS ya pas ada kejadian tertentu, itu kan part CX juga gitu ya. Nah, program-program ini kan perlu teknologi yang untuk mendukungnya gitu. Kadang yang nggak terjadi itu ada 2 nih kalau di teknologi gitu. Pertama, mismatch. Si brand pengen apa, vendor nyanggupin padahal nggak bisa. Oke. Gitu. PHP dulu aja ya. gitu kan ya. Yang penting close dulu aja Betul, gitu ya. deal dulu deal. Deal dulu kontrak udah. Target sales. Target salesnya nyampe, padahal Itu- emang nggak bisa gitu. Iya, iya. Iya. Emang nggak realistis mungkin ya. Jadi itu mungkin pertama. Kedua, bisa, tapi vendornya nggak ngasih dukungan, karena teknologi kan sebenarnya kadang ngulik ya kita ya. Misalnya ada platform, Mas Yanwar misalnya menggunakan sebuah platform teknologi, harus ngulik-ngulik tuh ini bisa diapain nih gitu ya. Kadang kita nggak ketemu solusinya, ini bisa sebenarnya, tapi karena kita ngelihat ngulik-ngulik sendiri nggak bisa, vendor juga nggak mendukung, ya akhirnya terbengkalai lah ya dukungan teknologi ini, akhirnya nggak jalan programnya. Ya.
Nanti at the end kita akan nyalain vendor. Arahnya jadi ke situ Terus ya. dia- kan balik lagi kan ya, jadinya vendornya nggak support nih gitu kan, Karena atau nggak bisa nggak mau nih, bantu, padahal- investnya mahal. Padahal gitu. si bisnis ownernya tidak melihat waktu pas awal dia tidak melihat secara helikopter view. Kadang kan yang iya. gini, orang itu ketika bikin suatu program ya harusnya dia kayak bikin puzzle ya. Ya. Dia udah tahu nih. Nanti mungkin 2 tahun 3 tahun lagi gue akan bikin feature ini. Iya. Ya. Sehingga tinggal ngejahitnya gampang gitu ya kan. Iya. Tapi ketika oke gue bikin ini dulu terus tiba-tiba kucuk-kucuk kayaknya bagus deh bikin ini. Udahlah si vendor iya. lebih, jadi nggak ada komunikasi nih. Bahasanya Gitu berarti loh. tetap harus punya roadmap kan di Iya, awal. betul. Nah itu punya roadmap itu juga penting. Itu penting banget. Terutama di CX ya. Iya, betul. Nanti nggak hanya teknologi ya. Iya. Apapun lah, apa yang mau kita develop kan CX itu kan luas ya. End to end lah ya. Kita kalau ngomongin CX ngomongin people aja, frontliner aja kan baru satu bagian kecil, itu aja Iya. bisa ngurusin itu doang ya, Itu habis aja waktu turunannya gitu. mana? Iya, udah kemana-mana. Banyak Iya, belum ngomongin yang digitalnya, Digital, ya. ngomongin tahapan awareness consideration, belum tahapan yang post journey-nya ya kan, ngomongin loyalty-nya, gitu. Loyalty-nya, ngomongin itu pokoknya referral advocate program, touch point-nya tuh iya, banyak banyak banget gitu. Jadi harus punya roadmap kan Iya, ya yang betul. paling penting. Nah, gimana kalau misalkan penyebab gagalnya itu si atasan paling tingginya atau pemimpin tertingginya dia bilang, "Oke, pokoknya kita harus customer centric." Habis itu bye-bye gitu. Iya. Nah, Dadah gitu. Ya urusan kalian nih ya. gitu. itu Kan baiknya gue udah hire tadi sih. CX gitu, orang CX gitu. Gue udah hire seorang marketing Iya, betul. GM. Gitu. Gimana tuh ya? Mungkin nggak penyebabnya program CX itu gagal karena kurang aware juga dari sisi top level atau top manajemennya. Jadi disuruh, ya udah kan udah punya tim. Iya. Nanti di level middle antara misalkan ada orang CX gitu ya, yang manage, nanti ada orang marketing, orang sales, mereka masing-masing aja gitu. Bisa jadi sih itu. Ya, jadi memang yang menentukan tadi juga top levelnya Iya, ya iya. gitu. Kenapa? Karena kalau nanti kita cuman orang customer experience aja, ini ya kita harus memperhatikan experience customer. Tapi yang lain bye, kerja Iya, dulu. iya. Jadi kayak halu ya nanti Iya. ngomongnya kayak ngomong apa nih? Jadi nontonin yang bawahnya berantem tuh. Ini mas project program Iya, katanya CX harus diimplementasi, let's say ini ya Mbak, service standar lah misalkan. Oke, kalau kita yang punya outlet ya kan, di outlet kan harus ada experience-nya juga. Ada compliance-nya kan biasanya kan, ya standar atau apapun lah yang harus ditaatin. Biasanya kan ada yang bikin prosedurnya, ada yang bertanggung jawab menjalankan kan. Biasanya tim operasional kan yang jalankan itu, eksekutornya lah. eksekutornya. Kalau atasan mereka, pokoknya jalanin aja gitu. Ya, Itu yang nggak jalan juga kan, nggak akan inline jadi kan. memang seluruh lini ya harus benar-benar fokus tadi customer experience. Jadi kayak contoh ya kalau di 3 perusahaan saya terakhir ini ya. Nah ini 3 Tiga loh, udah kemana-mana aja ibu. Nah ini ya sebenarnya sudah ada harapan ya. Kenapa? Karena sudah menciptakan suatu service value kayak corporate value-nya Iya, apa? iya. Kita udah ada service value. Nah ini kan sebenarnya artinya top level kita sudah fokus ya. Yes. Nah Udah punya niat, udah punya intention. niat Uh-uh. gitu. Itu udah penting banget. Tapi tadi gimana caranya agar kita bisa menginformasikan ya kepada top level kita bahwa yang departemen ini belum satu visi nih, yang ini. Nah, Yeah. itu sih kita harus infoin gitu. Jangan biar bosen-bosen ya, dan Mbak. nggak share value, share vision ya mungkin. Iya. ya. itu- menyamakan mindsetnya lagi kita ya. nggak boleh bosen. Contoh Iya. nih di tempat yang sekarang ya. Pertama orang susah banget untuk briefing pagi. Kebayang nggak masuknya kan jam 8:30. Tapi saya nggak mau tahu anak-anak saya semua jam 8 pagi datang. Wah. Untuk apa? Untuk briefing service seperti itu. Jadi dan itu ya udah ada pain point kan. Pertama pasti pada ngeluh ya. Ih, orang jam 8:30 masuknya nih disuruh jam 8 gitu kan. Tapi akhirnya jadi udah edik ya kayak kalau nggak briefing lu bingung gitu kan. Nah, Iya, itu iya. jadi Culture. itu ya culture itu Iya. jadi kayak behaviornya itu jadi kebentuk sih tadi. Jadi misalkan top level ya harus kayak
behavior karyawannya juga harus nggak boleh bosen gitu ya, ngingetin Ya. terus nih. Betul sih, dan itu harus dari atas. Heeh. Jangan Iya, bener. jangan hanya di town hall. Iya. Nggak mempan. Bener. Nggak mempan. Itu relate Iya. banget kayaknya. Itu harus harus dari atas berulang kan. Iya. Ini kita belajar dari perusahaan gede ya. Iya. Contohnya di Amazon. Jeff Bezos dari dulu customer centric kan. Steve Jobs dari dari bikin Apple keluar masuk lagi sampai meninggal aja gitu kan ya, Iya. dia tetap customer centric, dia terus diinin terus customer experience ya kan. Tony Xi, tahu Tony Xi enggak? Zappos. Ya kan Zappos, dia ya, punya culture juga kan, ada 10 kalau nggak salah culture-nya, dia salah satunya customer centric itu gitu kan, terus-terusan gitu. Iya. Jadi harus embed ke culture kan. Nah, culture itu kan kebentuk dari leadernya gitu sih ya. Jadi gimana kalau leadernya nggak customer centric, hanya jargon dong berarti ya. Iya, betul. Iya, Iya. cuma diucapin pas briefing aja Nah, tapi nggak ada Nah implementasinya. pertanyaannya adalah gimana kalau kita kan punya program CX nih, mau nggak mau penanggung jawabnya kan kita. Oke, ada jargon lah untuk customer centric gitu kan. Tapi habis itu kan tadi leadernya kurang aware. Apa nih yang harus kita lakuin Oke. sebagai Mau orang dari siapa dulu? orang yang mengorkestrasikan CX biar kerasa lah ke customer. Oke, tadi ya mungkin udah di spill sama Mbak Ledia bahwa kita nih di sini posisinya juga harus kayak menginfluence atasan leader kita juga Iya, nih iya. agar dia bisa tahu bagaimana sih kondisi sebenarnya, either itu mungkin dari voice of customer yang kita informasikan, terus Oke. dari segi feedback program-program apa sih yang kita dapetin dari customer. Nah, itu kan kita bisa infokan ke leader kita agar dia juga punya aware gitu ya terhadap kondisi, dan juga tentunya based on data sih dari program yang udah kita bikin, kita bisa informasikan nih ke leader kita ya bahwa kalau kita udah jalanin culture ini ternyata impactnya tuh ke bisnis Business gini impact ya. ya at the end gitu sih. Mungkin ketika kita informasikan itu impact ke bisnis, kalau leader kan senengnya angka ya, oh ini udah menghasilkan segini, Angka hijau. ya jadi kan ya. lebih interest dan Oh. terbukti gitu bahwa oh iya bisa ya ternyata gitu sih. Berarti kita harus bukan proaktif lagi, hyperaktif. hyper ya. Ya kan? Betul. Untuk ada loh hasilnya, atau Iya. ada something atau opportunity lah minimum ya kan ya. Kalau kita diam juga ya udah ngendap, Iya. lama-lama hilang ya. Udah baik. Iya, gitu dan kan. lama-lama kita stres sendiri. Betul. Kalau saya ini kan posisinya lebih ke korban ya Mas ya. Korban dari Disalahin dari kalau ini impactnya ya, itu tadi. gitu ya. Jadi nanti kalau- dari leadernya bilang, Mas, kemahalan itu vendor. Cut aja kali ya, udah nggak berdampak gitu. Jadi mungkin dari middle management atau dari CX leadernya gitu yang minat nih untuk mengimplementasi program tertentu, datang ke vendor, datang ke kita, wah ada nih budgetnya udah dikasih nih segini, bikin ya kita plannya mau dipakai untuk ini segala macam, oke sign deal gitu ya. 2 bulan kemudian datang lagi, Mas, budget saya udah nggak ada gitu. Ya, jadi kayak ternyata leadernya udah shifting nih, prioritasnya udah di tempat lain lagi gitu. Jadi vendor ini yang udah dikontrak sebenarnya di info sama si championnya tadi kalau emang budgetnya dipindahin ke tempat lain. Jadi kita korban gitu. Ya. Yang bisa kita lakukan ya gimana ya, paling kita coba kalau programnya emang udah jalan, ya kita biasanya kan ada di dashboard kita juga ya hasil-hasilnya, ya itu kita kasih aja sih buat jadi backup data gitu. Cuma memang ujung-ujungnya kalau dari sisi vendor lebih rely ke si championnya tadi sih. Jadi kita kasih dia backup aja nih, sebenarnya masih dalam progres nih, trennya udah menaik gitu ya, tinggal nunggu lagi nih biar projectnya continue. Cuma ya most of the time kita jadi korban drama ini ya. Waduh. Aduh, Korban drama. kayak paling tersakiti. Champion ya. Tadi mau bilang drakor, bukan juga. CX core kali ya. Bukan ya. Dracex. Dracex. Kenapa CX core? Drama korporat. Drakor. Drakor. Oh iya, drama Bener, core. kayak benar-benar. Drakor juga ya. Jargonnya sering disebutkan di ini ya, di lingkungan vendor mungkin. Sebagai korban jadi suka tersebut ya. Korban ya, Sebagai batalin kontraknya. Tapi menarik juga sih, karena kalau ngomongin CX kan elaborasi kan, kita sebagai brand, vendor kan sebenarnya supporting unit ya, bahkan bisa jadi bukan supporting, partner kan, Iya. dalam growth bisnis. Artinya dalam hal ini masih jadi agak penasaran nih, orang vendor itu ngerti CX nggak sih?
Coba dijawab. Enggak, maksudnya kan kita pengen ekspektasinya kan satu bahasa kan, jadi Iya. di sini. Tapi gimana sih cara ngedeliver? Jadi maksudnya kan secara kalau bahasa kita pengennya kan dengan adanya ini nanti ada dampak. Ya. Paling basic ke satisfaction, nanti ke loyalty, nanti ke manajemen cost, dan nanti lagi baru outcome-nya kan pastinya ke Oke. business impact lah, ke revenue gitu. Oke. Nah kalau orang vendor mungkin ya kan nggak bisa generalisasi juga ya. Iya, Mas, ya. iya, Ya, iya. mungkin aku ambil Based on personal experience aja lah. ya Iya. gitu. Kita ngerti metrik. Kita Nah, Oke. jadi kalau ngomongin kayak misalnya kita jualan sebuah produk atau suatu teknologi gitu, kita produknya ada tujuannya kan pasti, misalnya produk loyalty gitu ya, atau produknya untuk customer engagement, itu kan kita pasti ngerti metrik. Misalnya kita ngomongin metriknya CSAT, metriknya NPS, atau metriknya resolution time gitu ya. Nah itu orang vendor pasti ngerti metriknya, dan metrik itu kemudian kan bisa kita pitching, kita translate gitu, jadi kayak ROI-nya apa gitu. Oke. Tapi ngerti CX apa enggak? Customer journey sebenarnya punya brand sebenarnya Oke. kan. Kita nggak mungkin Apa yang bisa kita tap in lah ya dari bener. jadi nggak bisa dong saya ngontak Mas apa namanya Mas Rizky, saya mau pokoknya CX-nya bagus lah. Nah, Bikin customer journey-nya, bikin contohnya, teknologinya. Mas, saya kan nggak ngerti Nanti- kacamata gimana. Gitu kan. Saya nggak Ya. ngerti mungkin asuransi Elaborate gitu ya, ya. segmen pelanggan dari asuransi itu kayak gimana, atau orang beli kacamata tuh berapa tahun sekali sih, kan itu bukan expertise kita sebenarnya. Ya, gitu. ya. Jadi ya Ya, yang Betul. punya responsibility ya kan ya Mbak, dan accountability ya kan ya. Basisi sih harusnya ya. Betul. Ya. Kita maunya apa, di vendor gua bisa support apa, itu. atau gua bisa bantu yang mana lah gitu. Ya bagian apa yang bisa kita solve lah ya kan ya. Frekuensinya nih. Iya, iya. Ya, betul. Support nggak? Ya, itu penting juga tuh buat teman-teman yang sedang memilah-milih atau sedang merenung ya. Saya apakah harus cari yang baru atau yang Sedang ini ya. compare ya. Karena banyak banget kan sekarang ini ya. Oke. Ngomongin section, ngomongin persepsi customer. Iya. Berarti kan setiap orang harus ngerti customer itu seperti apa. Nah, biasanya kan tergambar secara visual di customer journey mapping kan, teman-teman ya. Artinya kan apakah setiap perusahaan yang berorientasi customer centric wajib memiliki customer journey mapping? 1, 2, 3. Wajib. 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 Wajib ya. Wajib dong. Siapapun yang megang ya, Iya. secara Siapapun. corporate ya, Iya. end to end-nya. Customer journey mapping itu nanti yang kita bisa tahu setiap touch point-nya mana sih yang jadi pain point ya, Iya. yang harus di solve jadi value kita dalam bentuk gain point. Nanti juga kelihatan tuh di Dimana bagian kita mana butuh tahu teknologi, experience butuh apa kan? gitu ya. Kalau kita Kalau nggak kita punya belum. nggak punya journey-nya, Ya. bener nggak? Ya. Nah, customer journey, siapa yang harus megang atau siapa yang harus mempunyai customer journey, yang harus jadi owner customer journey mapping? Owner customer journey ya, Iya, tadi di- division yang memang fokus untuk dipercaya atau yang bertanggung jawab di setiap industri itu yang di dalam suatu customer experience ya. Jadi either kadang kan ada industri yang memang nggak ada nih orang experience, tapi dia ada marketing ya, karena kan marketing juga bisa menghandling seharusnya ya customer journey gitu, karena kan dia juga ada salesnya ya, either dia nanti di awareness ya sampai di transaction post. ya, itu juga bisa melibatkan. Jadi tergantung dari industrinya gitu untuk Iya. siapa yang Tapi harus dipercaya. punya ya. harus Harus. punya Blueprintnya gitu. lah ya, Iya, harus blueprintnya pegang, harus either ada. dipegang oleh unit siapapun tuh lebih ke Iya. function aja Iya, kan. betul. Nah, biasanya pain point paling banyak di mana nih dari semua customer journey itu? Mungkin kita coba summary-kan aja. Oke, kalau pain point kan sebenarnya kalau kita lihat di journey ya, itu kan ada mungkin di awal kita ngomongin awareness itu bisa ada 2 nih kemungkinan kan, ada online ataupun offline. Nah ini based on experience personal saya karena kebanyakan bisnisnya O2O gitu ya, dari online ke offline gitu ya. Jadi sebenarnya pain pointnya tuh banyaknya di apa ya, lebih ke offline sih. Gimana caranya kita tadi ya ketika udah dapet leads-nya nih dari online-nya, udah dapet kepercayaan dari customer mau hubungin dan lain-lain, kita lempar nih ke teman-teman yang ada di
toko gitu ya, ayo coba nih didilkan gitu ya. Nah itu ada pain pointnya di sana karena mungkin dari segi informasinya jadinya nggak terdeliver, ke capture semuanya gitu ya, karena ada yang terputus gitu. Itu sih salah satu pain pointnya. Sama mungkin again dari teknologi mungkin jadi salah satu challenge juga, karena tadi ya dari mungkin awalnya infonya customer udah info A B C D E F G, pas sampai di toko ditanya lagi, oh jadi kebutuhannya apa ya Bu, pasti kan itu numbuhin apa ya, kayak ya gue harus ngulang lagi nih, males banget gitu ya. Itu sih yang jadi salah satu pain pointnya mungkin ketika di store experience-nya, atau mungkin ketika ketemu sama tim Itu frontline. proses akuisisi tuh ya Iya, kan ya. betul. Karena generate dari CX kan 3 ya secara bisnisnya, akuisisi, retention sama referral ya. ya. Oke. Tambahan? Oke, kalau dari kami sih mungkin ya aku dengerin dari clients gitu ya, dari existing clients. Sebenarnya tadi kalau dari Mbak Rizka O2O-nya, tapi O-nya itu sendiri, O-nya online itu sendiri sebenarnya kan fragmented banget gitu. Apalagi kita ngomongin brand-brand yang customer facing, retail gitu, itu touch points-nya tuh bisa di mana-mana. Ya. Betul. Online-nya aja tuh udah kebagi, ada Instagram, ada TikTok, ada WA, YouTube mungkin bahkan ya. kadang ada yang masuk dari YouTube gitu ya, ada juga Website banyak lah ya. website gitu, banyak lah gitu Channelnya kan, banyak channelnya banyak banget gitu. Dan sebenarnya kita pernah ada nyari riset juga gitu ya, berapa touch point sih customer tuh sampai memutuskan untuk melakukan pembelian gitu. Oke. Range kan antara 6 sampai 12 touch point. Hmm. Itu banyak ya. Banyak, Maksudnya banyak 12 banget. touch points gitu ya. Aduh 12 touch point lagi banyak banget ya. Nah, ini yang sering kali terjadi ya, itu online aja fragmented datanya. Jadi ada orang yang udah menghubungin lewat Instagram, terus dia ngubungin lagi lewat WA, ditanya lagi dari Betul. awal. Kayak ngulang gitu ya. Ya, Ulang lagi. Ngerasain Jadi- banget sih. Ya sama kayak tadi kan Mbak Ya. Rizka juga cerita kayak gitu ya, offline datang ditanya lagi, tadi kan udah cerita gitu. Nah ini sama, komplain lewat IG, ngechat WA disuruh cerita lagi, kan orang apa nggak marah gitu Ya, ya. ya. Nah di situ sebenarnya sih yang sering jadi pain points, dan perlunya ada sentralisasi data. Ya, berarti Gitu. gue coba simpulin satu, sentralisasi sih yang Iya. masih ya, biar outcome-nya berarti database. Betul. Database ya, pain point-nya berarti di database. Database, pain pointnya database. Iya. Betul. Untuk dapat database. Oke. Ini baru step akuisisi nih Mbak Lady. Apakah hanya di situ pain point-nya? Coba. Oke, kalau yang saya experience ya, pasti tadi ya banyak di setiap touch point itu ada yang critical point-nya ya. Jadi memang di saat awareness pun ada tadi contoh misalkan orang dari Instagram, dari segala macam gitu. Ini ke-handle apa enggak sih gitu kan. Jadi sebenarnya tuh kadang kita belum belum ada dedicated person ketika ini leads-nya dari digital gitu. Jangan-jangan cuma jadi data. Oke, ya terima kasih. Saya tertarik nih. Oh iya Bu, tinggal menghubungi ini aja. Loss. Sebenarnya itu padahal leads kita potensial Iya. loh, Oh. orang Iya. bertanya-tanya. Prospek lah ya. Nah, iya. Yes. Nah, itu ternyata kita belum siap tuh. Nah, pain point-nya ya belum siap. Nggak ada orang dedicated person yang untuk leads dari digital. Nah, kemudian ketika itu lagi pada saat dia transaksi ya, transaksi ternyata tidak tersupport nih ya toolsnya. Ya contoh kalau yang di offline kan pasti ada tools ya. Jadi masukin data customer ternyata gangguan segala macam. Nah, seperti itu. Nah, itu juga momen kritikal tuh. Jadi orang kan jadi malas, udah deh Mbak, ntar aja deh gitu kan. Ntar aja deh ininya gampang akhirnya loss. Ya. Kemudian tadi pada saat kalau di asuransi ya, kita kan ada yang premi yang tahunan, ada yang monthly segala macam. Perpanjangan ya. Perpanjangan, Oh, iya. renewal. Nah, itu kan jadi kita harus ada notification ya. Notification ini penting banget. Kenapa? Nah, karena ketika ada polis yang memang ketika nggak bayar 45 hari lapse, dan itu nanti customer akan Marah. gimana ini nggak bisa dipulihkan lagi. Iya. Nah, itu berbahaya banget, itu momen kritikal di asuransi. Jadi ya. bisa bad reputation ya, Mbak Iya, ya. betul. Ya jadi Buat word of mouth lah. semua orang bertanggung jawab. Ini udah notifikasi udah dikirim nggak ya? Udah jatuh tempo nih. Ini udah gagal debat, nah kan? Gagal debat, itu benar-benar tadi sistem kita harus kuat banget ya biar
biar tadi customer itu seamless untuk Yeah. experience-nya. Ya kemudian setelah dia udah selesai nih ya, ketika misalkan dia udah 8 tahun nih ya, dia udah bayar premi. Nah di tahun ke-10 itu biasanya dari refund premi itu. Nah ini lagi ya kan, Proses Masuk klaimnya lagi. atau iya, apa? jadi bener-bener harus algoritma di sistemnya itu tepat. Oke, ketika di tahun 10 gue harus transfer balik nih preminya ini ke rekeningnya, ke rekening apa kartu kredit ya. Ya. Gitu. Jadi kayak setiap touch point itu pasti ada Ada critical pain pointnya. Jadi tugas kita berarti mengidentifikasi ya. Iya, Tinggal harus nanti cari effortnya. Iya. Mana yang kita prioritasin. Iya. Effort tinggi kalau memang impactnya besar berarti akan jadi prioritas untuk development. Karena kita di orang CS kan nggak mungkin juga benerin satu waktu ya seluruh Yes. touch point, Betul. seluruh stage kan nggak mungkin. Apalagi kalau baru merintis atau baru mendevelop ya, step Iya. by step. Tapi kalau tadi bisa disimpulin database ya. Yes. Database ya, berarti hari ini tuh database penting banget ya. banget. Nanti masuk ke pembahasan CRM tuh, berarti ya database. Dari database baru bisa kita manage ya, atau bisa kita kelola, bisa jadi sebuah program yang lebih personalisasi ya. Oke, jadi ya, poin berikutnya nih kenapa program CX gagal? Berarti salah satunya manage database itu juga ya. Untuk hari ini ya, apalagi kalau perusahaan kita lebih dari banyak ya sisi customernya, nggak mungkin dihandle one on one oleh seluruh tim kita ya kan ya. Jadi banyak yang bisa kita bahas hari ini. Kesimpulan aja deh karena waktu nih. Padahal banyak hal ya yang bisa kita lihat. Iya ya. Yang bisa kita lihat bahwa kenapa program CX itu gagal ya. Karena kita harus ngerti juga kadang-kadang realitanya tidak semanis apa yang ada di kertas dan di deck Di ya. deck ya terutama. Saat diturunkan ke bumi program itu Ke bumi ternyata gitu. tidak seindah yang kita harapin. Banyak obstacle-nya, banyak pain point-nya juga. Nggak cuma dari sisi tadi customer berarti ya, dari sisi internal justru Ya. malah lebih berbahaya. Ya, jadi apa nih? Ya, Dari saya ya selaku yang eksekutor nih ya, yang dari mulai strateginya sampai dengan mungkin mendeliver ke timnya, mungkin salah satunya yang harus dipunya gitu ya. Ya jangan capek-capek berisik sih, harus banyak. Harus berisik, Iya, harus banyak iya. berisik kemanapun, ke lini Iya. manapun. Ya, konsisten untuk bisa tadi ya nggak cuma ke apa ya top manajemen, tapi juga ke middle dan juga ke bottom. berarti kemana-mana ya, harus Iya, fleksibel kemana-mana, ya. betul. Ya, Di atas turun juga ke bawah ya. betul. Kalau gue nambahin, Ya. Mas Yeno, harus satu-satu sih sebenarnya, gitu ya. Jadi kadang Harus ada prioritas dong berarti. harus ada prioritas, Oke. benar. Harus ada prioritas dan harus satu-satu. Karena sebenarnya itu kan building blocks ya. Kita bikin satu, nanti on top of that kita bisa ngebangun program lainnya gitu. Nah kadang memang yang bikin bikin susah adalah ketika sekali pengen ngerunning sabrek gitu. Pengen semuanya jalan Pengen langsung. semuanya jalan langsung. Itu apa ya namanya ya? Idealisnya kita kali ya, atau egonya ya, atau apa ya? Nafsu. Iya, lebih kan benar-benar. nafsu ya mungkin ya. Kita pengen kita kan iya, Ambis kadang kan ya. kita pengen langsung Iya. terlihat dampaknya kan, betul. biar cakep di mata manajemen. Padahal harusnya satu-satu gitu. Ya. Kita building blocks dulu dengan program satu, kita bisa ngerunning program dua gitu. Dan sebenarnya biar ya mungkin vendornya juga nggak kewalahan gitu Oh. ya. Ya. Gitu kan, Tetap tahu ya, use case-nya perspektif ya. vendor kan. Iya, iya. Ya tapi memang harus di manage expectations-nya gitu ya, Oke, karena oke. harus satu-satu. Oke. Menarik. Oke, Kembali di kalau tips dari saya biar program CX tidak gagal, pertama ya teman-teman jangan bikin dulu desain secantik apapun, tapi teman-teman tadi temuin dulu orang-orang yang memang decision maker ya. Jadi leader-leader yang berperan penting itu kita invite meeting, kemudian kita harus mencari feedback dari mereka. Program apa yang mereka harapkan dari customer experience ya. Jadi itu nanti setelah itu baru teman-teman desain, terus teman-teman baru presentasikan, kemudian komitmen bersama baru bisa jalan. Itu sih yang paling Tanda tangan ya. iya, tanda tangan semua. Itu yang paling mujarab ya. Iya, iya. Gitu. betul, setuju banget ya. Apalagi yang baru mau mulai atau ada yang baru Iya. mau masuk perusahaan baru gitu. Nah, Apa yang harus gue lakuin gitu. Iya, itu dia.
Itu tuh dari Mbak Lady ya. Betul. Oke, menarik nih. Thank you Mbak Lady, Mbak Rizka, Mas Rizky juga. At the end ya, mungkin dari saya ya, mungkin pesan terakhirnya ke teman-teman, tidak ada program CX yang gagal sebenarnya. Yang ada memang masih ada gap atau belum sesuai dengan ekspektasi kita. Lakukan continuous improvement sampai program itu tajam ya. Yes. Ya, dan selamat menjalankan program CX teman-teman, dan sampai ketemu lagi ya di Si Paling CX podcast berikutnya. Thank you. Sampai jumpa.